Di dalam dokumen itu kita bahas tuh bahwa di mana sih sebenarnya Kalimantan Barat mempunyai luas 14 juta hektar. Penanaman hutan kembali, terus bagaimana kita mengolah gambut kita dengan lebih baik lagi. Sementara faktanya kan di lapangan itu pasti banyak PR ya Pak. Saya yakin banyak PR, belum lagi koordinasinya nih Pak di tingkat bawah. Isu strategis di Kalbar ini apa sih? Nah, pasti yang pertama peti, kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, banyak sawit dan banyak sekali. Nah, banyak persoalan Kalbar yang memang akan butuh selain koordinasi, bahkan tindakan masif Pak ya. Ya, jadi memang saya ingin realistis aja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Sobat Insight berada. Nah sekali saya Wati Susilawati membersamai dalam bincang podcast kali ini. Seperti biasanya kita akan membahas dan membedah persoalan yang ada di Kalimantan Barat. Nah kali ini kita akan membedah persoalan hutan yang ada di Kalimantan Barat. Nah kita ada nasional itu sudah menetapkan program Volunetzing 2030, yaitu Forestry and Other Land Use, di mana Kalimantan Barat menjadi wilayah kunci. Nah, pasti banyak bertanya-tanya, apa sih program itu, dan mungkin bahasa bayinya seperti apa, biar dipahami oleh masyarakat Kalbar. Nah, sudah bersama saya Kepala DLH Kalbar, Kepala Dinas LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Bapak Adiani MH. Ya. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Minta izin Bapak izin dulu Pak. Sama-sama, minta izin Bapak izin. Mohon maaf lahir dan batin, saya Pak ya pastinya. Ya. Pak, bisa dijelaskan dengan bahasa ringan atau bahasa bayi zaman sekarang itu mengenai apa sih Volunetzing 2030 dan apa peran Kalbar di situ, sehingga Kalbar itu ditempatkan sebagai salah satu wilayah kunci kayak gitu. Jadi mungkin saya perkenal dulu, saya Adiani, Kepala Dinas LHK Prop Kalimantan Barat. Dan tentu kami bekerja ini membantu gubernur berkenaan dengan bagaimana ya menangani isu-isu tentang lingkungan hidup dan kehutanan di Kalimantan Barat. Nah tentu isu itu kita pilih berdua berkenaan LH itu apa, kehutanan itu apa. Dan tentunya kedua isu strategis antara LH dan kehutanan itu yang terakhir adalah bagaimana kita menekan atau menurunkan tingkat emisi di Kalimantan Barat. Nah, orang nanti bertanya lagi, tingkat emisi itu apa sih? Nanti orang pada nanya lagi nih, emisi. Nah, tentu berkenaan emisi, kita lihat bahwa sekarang kita tidak bisa lagi melihat atau kondisi lingkungan ini seperti dulu. Dulu ada namanya masa pancaroba. Sekarang musim hujan pun harusnya di bulan Berber. Sekarang musim hujan tidak lagi bulan Berber. Sudah mulai Pak ya? Sudah mulai tidak bisa kita tentukan lagi. Musim kemarau juga demikian. Sekarang kita kenal nama El Nino lagi kan. Sekarang ada musim panas yang panjang. Nah ini semuanya menyebabkan isu terhadap lingkungan hidup dan hutan di Kalbar, salah satunya ada kebakaran hutan dan lahan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi isu-isu perubahan lingkungan, terjadi peningkatan emisi, suhu berubah, tingkat panen juga terganggu, dan sebagainya, maka ada satu dokumen yang dibuat bersama antara semua provinsi dengan Kementerian LHK pada saat itu. Dokumen itu kita kenal dengan Volunetzing. Bagaimana ya kita mengatasi terjadinya perubahan lingkungan terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap gambut, terhadap mangrove dan sebagainya. Nah, tentu dokumen itu untuk mengatasi itu semua. Nah, untuk supaya tidak atau menurunkan tingkat emisi di tingkat tapak, yaitu di desa, di kecamatan, maka salah satunya dengan dokumen Volunetzing itu dokumen untuk kita membuat suatu program mengatasi itu semua, maka kita bagaimana caranya? Nah, kalau Kalimantan Barat ini bukan
salah satu provinsi untuk melaksanakan program pollination yang dicanangkan bersama antar provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian LHK. Oke. Nah, apa di dalam yang akan dibahas di dalam dokumen LHK itu? Dokumen pollination itu, yaitu tentang berkenaan dengan bagaimana kita mengantisipasi terjadinya misal kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Misalnya kerusakan akibat illegal logging, illegal mining, ya, kebakaran hutan dan lahan, perubahan fungsi lahan, dan itu semua difokuskan terutama di dalam kawasan hutan. Karena Kalimantan Barat ini ya merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hutan terluas di Indonesia. Dari 8 provinsi yang berhutan di Indonesia. Nah, di dalam dokumen itu kita bahas tuh bahwa di mana sih sebenarnya Kalimantan Barat mempunyai luas 14 juta hektar. 14 juta hektar itu ya kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, maka Kalimantan Barat luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Betapa luasnya. Nah, di dalam pengelolaan di 14 juta hektar itu dibagi dua lah. Untuk pengelolaannya, 2 wilayah. Satu APL, areal penggunaan lain, dengan areal kawasan hutan. Kok di dalam areal penggunaan lain itu bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan misal perumahan masyarakat, kemudian ada kegiatan kebun masyarakat, termasuk kebun sawit di Kalbar, termasuk tambang di dalam di areal APL ini. Nah, di dalam kawasan hutan itu khusus untuk ya kegiatan di sektor kehutanan. Tapi tidak menutup kemungkinan tambang juga boleh di dalam kawasan hutan. Namun, yang catatan dia harus mengurus pinjam pakai dulu kawasan hutan itu. Dan kok sawit tidak diperkenankan untuk ditanam di dalam kawasan hutan. Oke, kayak penjelasan Bapak cukup panjang lebar. Ya. Nah, kenapa sepenting apa sih Pak Kalbar terlibat dalam program pollination ini? Kita tahu bahwa kita punya banyak tantangan-tantangan yang harus digarisbawahi untuk bisa menyukseskan, katakanlah baru program 4 tahun ke depan harus sudah terlaksana kan? Ya, betul. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang realistis, program apa yang bisa dikaitkan dengan pollination ini yang memang yang diperlukan oleh lingkungan Kalbar, lingkungan dan hutan Kalbar kita. Oke, jadi gini, sebenarnya kebijakan pemerintahan pusat melalui Kementerian LHK pada saat itu, hampir semua provinsi itu diminta untuk melaksanakan terhadap dokumen pollination ya bersama. Ya, tapi berbeda pelaksanaan di masing-masing provinsi. Kalbar juga punya tanggung jawab, dan Kalbar itu merupakan dokumen yang disampaikan dokumen pertama kali nih, karena kita memang bekerja. Nah, kami bekerja untuk menyusun dokumen itu. Kita ada punya tim namanya tim Pokja RD Plus. Jadi yang mengawal perubahan iklim di Kalimantan Barat. Nah, tentu kenapa ini wajib? Apa sih pelaksanaannya? Nah, tentu pelaksanaannya di dalam areal itu ada 12 rencana kerja operasional yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen itu. Dari 12 itu kan banyak tuh. Misal salah satu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Barat berkenaan dengan mangrove. Apa kebijakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya degradasi, deforestasi terhadap gambut. Bagaimana penanggulangan berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana penanggulangan penggunaan dengan tutupan lahan. Itu ada 12 rencana kerja yang harus dijabarkan, dilaksanakan, dan bagaimana perencanaan ke depannya dan sampai pada tahun 2030. Dan ini juga, Mbak, berarti ini juga dicantumkan berapa anggaran yang harus disiapkan. Anggaran itu dari mana saja. Nah, inilah yang terus kami siapkan dari waktu dokumen itu dibuat dan sampai saat ini. Oke, Pak, dari 12 program itu, kira-kira yang paling mendesak untuk kita laksanakan untuk keselamatan hutan kita, itu apa Pak? Maksudnya dari penanaman hutan kembali, terus bagaimana kita mengolah gambut kita dengan lebih baik lagi,
sementara faktanya kan di lapangan itu Pak, pasti banyak PR ya Pak. Saya yakin Betul, banyak ya, PR, ya. belum lagi koordinasinya nih Pak di tingkat bawah. Hmm. Terus bagaimana mengkoordinasi program besar ini sementara kita tahu tantangan seperti yang saya bilang tadi, tantangan cukup besar. Ya. Kira-kira saya kembali lagi ke pertanyaan kedua tadi. Hmm. Realistis apa, program apa yang sesuai lah dengan Kalbar kayak gitu. Dalam 12 item program kerja dalam 4 tahun, realistis seperti apa Pak? Nah, memang ini tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan ya. Ini tentu memerlukan waktu. Kemudian bagaimana kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian lokasi mana yang menjadi lokus kita. Sehingga tampak kelihatan apa yang kita lakukan, progresnya. Nah, tentu misalnya untuk berkenan itu kita mencari dulu. Bukan mencari, kita melihat isu strategis di Kalbar ini apa sih? Nah, pasti yang pertama peti, kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, banyak sawit dan banyak sekali. Nah, banyak persoalan Kalbar yang memang akan butuh selain koordinasi bahkan tindakan masif Pak ya. Ya, jadi memang saya ingin realistis aja dari. Jadi kita lihat misalnya ambil contoh lah ya. Kita ngambil salah satu berkenaan penanganan perlindungan terhadap kawasan hutan itu menarik, di Pak. areal gambut dulu misalnya. Kita tahu misalnya di dalam kawasan hutan itu ya kita bicara kawasan hutan dulu. Dan kita menangani lingkungan hutan jangan hanya bagaimana kita hutan harus seperti ini tapi kita tinggalkan masyarakat yang ada di situ. Nah, ini juga tidak seperti itu. Bagaimana agar di Kalimantan Barat hutan lestari, masyarakatnya sejahtera, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat, misal dalam kawasan hutan, Kalbar ini mempunyai desa, jadi kita beranjak dari pelaksanaan di tingkat tapak, yaitu di desa. Oleh karena itu kami mendata dulu nih, berapa sih jumlah desa di Kalbar? Nah, di Kalbar itu ada 2.146 desa. Dari 2.146 desa itu ternyata ada 1.170-an desa di dalam kawasan hutan. Kemudian kami pilih lagi dari desa-desa dalam kawasan hutan ini yang mana kita lokuskan. Nah, ternyata dalam kawasan hutan itu ada perizinan untuk privat, ada perizinan untuk masyarakat yang kita kenal dengan nama hutan desa, perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu ada nama hutan desa, hutan adat, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan. Nah, kita lokuskan di situ dulu nih. Nah, apa yang dilakukan terhadap masyarakat di dalam kawasan hutan, di dalam izinnya. Nah, kemudian kita lokuskan. Nah, kita menghitung bahwa Kalbar ini mempunyai niat untuk menurunkan tingkat emisi sebesar 60%. Bayangkan, ini besar. Tidak ada semua provinsi yang menyatakan seperti kita, Kalbar. Dan mereka belum membuat dokumen tentang berapa tingkat emisi di wilayah kerja mereka. Kami sudah punya. Itu target kah atau? Itu target. 60% berarti menurunkan tingkat emisi sebesar 14 juta CO2 ekivalen per tahun. Pak, kalau seandainya dengan program itu dengan melibatkan kepung bakulnya ke desa, di mana desa itu sebagai penggerak ekonomi hijau berkelanjutan lah Pak kan. Nah, target kita kan melibatkan mereka karena tidak mungkin program pemerintah tanpa melibatkan peran-peran terkecil kayak gitu. Nah, Pak, kira-kira sudah sejauh mana sepengetahuan masyarakat desa terkait program hijau ini, Pak? Jadi kita kan di dalam kawasan hutan yang tadi saya bilang ada 1.170-an desa itu, kan di situ ada desa-desa ya yang saya lupa datanya, ada di perhutanan sosial itu, misalnya di sana ada desa jumlahnya untuk perhutanan sosial itu jumlah ada 227 desa di dalam kawasan hutan dari 1.217 desa. Kemudian ada juga desa-desa sebanyak 599 desa di dalam perizinan di BBBBH seperti HTI, HPH. Nah, tentu ini kita lihat, kita lokuskan. Berarti desa-desa ini kita lihat apa yang kita lakukan terhadap kelola usahanya. Jadi misal perhutanan sosial itu ada 3 kelola yang kita sampaikan, kita sosialisasikan ke mereka, dan mereka udah paham itu.
terhadap perhutanan sosial. Kelola manajemennya. Bagaimana dia cara mengelola, merumuskan kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana administrasinya kita bantu. Bagaimana mereka melakukan kelola kawasan. Nah, di area mereka ini kawasan untuk apa sih? Oh, sini kawasan untuk ekowisata. Oh, ini kawasan untuk jasa lingkungan. Oh, ini kawasan untuk hasil hutan bukan kayunya. Setelah itu kita kepada kelola usaha. Sehingga bagaimana hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, dalam kelola usaha ini ada kita kenal HBK tadi. Hasil hutan bukan kayu. Misal, di area Lydia yang dikelola misalnya madu. Nah, kita pemerintah, bagaimana madu ini dikelola oleh mereka, mendapatkan hasil, bagaimana kita menjualnya, bagaimana packagingnya, sampai sejauh itu kita lakukan. Oke. Nah, jadi itulah maka masyarakat bisa mendapat income dari situ. Oke, Pak, tadi kita dengan melibatkan desa, peran desa sangat vital. Saking vitalnya itu, ekonomi hijau berkelanjutan kita ini tidak akan bisa jalan tanpa mereka nih, Pak, kan? Betul. Oke, nah bagaimana faktor X-nya, Pak? Faktor X itu kayak hambatannya, tantangannya. Ini kan bicara yang manis-manis nih, Pak. Nah, bagaimana bicara yang pahit-pahit mengenai tantangannya dan kira-kira bagaimana tantangan itu bisa ada solusinya sehingga masyarakat yang harusnya diuntungkan ini benar-benar bisa provide kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi tantangan-tantangan. Kayak tantangan contoh, saya berikan contoh. Contohnya gini, kita bicara tentang ekonomi, kita kan bicara tentang bagaimana pola-pola kayak masalah ekspansi sawit, terus bicara tentang masalah lingkungan yang hampir tiap, maksudnya belum ada beberapa hal yang masih menjadi PR dari Dinas Lingkungan Hijau. Ya, jadi gini, memang semua yang kita lakukan pasti ada tantangan apapun, apalagi saya kira banyak tantangan di kabar. Ya, apalagi kita merubah paradigma, kan? Betul. Bagaimana paradigma? Misalnya di suatu area di dalam kawasan hutan, tiba-tiba, mereka harus mau nanam sawit, padahal dalam kawasan hutan tidak diperkenankan nanam sawit. Kami akan menebang hutan yang umurnya tanaman udah puluhan tahun. Bagaimana kita melarang mereka jangan sampai menebang tanaman hutan itu. Nah, ini kan berupa tantangan. Nah, tentu tantangan ini harus kita atasi. Pertama, kita tidak bisa kerja sendiri. Dinas LHK ini harus dibantu. Nah, pertama kami di tingkat TAPA membantu dinas ini ada 17 KPH. Ya. Jadi ada 17 KPH, Kesatuan Pengelola Hutan di tingkat TAPA untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Dia pun tidak bisa kerja sendiri. Mereka di KPH ini tentu bekerja dengan teman-teman di kabupaten. Nah, teman-teman di kabupaten, dinas instansi terkait di kabupaten. Kemudian dari camatnya, dari unsur kadesnya, dari babinsanya. Jadi semua TNI, kepolisian semua dilibatkan. Salah satunya dalam mengatasi kebakaran dan lahan. Nah, misal contoh, ternyata kelola usahanya di situ ada namanya air terjun. Nah, bagaimana agar itu tidak rusak? Bagaimana mereka harus menyiapkan agar itu bisa sustainable? Nah, oleh karena itu maka kami minta KKPH itu harus melihat buffer zone nih. Air terjun itu hulunya di mana sih? Nah, kawan-kawan ini menjaga air sungai yang sebagai pusat untuk air terjun ini bisa tetap terjaga. Bagaimana mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Kemudian untuk tempat wisatanya, karena untuk ekowisatanya bukan tanggung jawab kepada orang KPH, tapi kita serahkan kepada Dinas Pariwisata untuk mengelolanya. Nah, jadi bisa sinergis lah itu. Pak, tadi kita bicara mengenai desa sebagai garda terdepan untuk ekspansi emisi hijau berkelanjutan kita. Nah, kalau kita ini Pak, kita tarik lagi kembali dengan target kita puluhan juta emisi, ini bisa terrealisasi nggak Pak dengan tantangan tadi disebutkan tuh? Terus bagaimana kita harus 1.500 desa menjadi garda terdepan untuk mengembalikan hutan kita sebaik mungkin kayak gitu. Pak, realistiskah
target emisi target hijau di kita, Kalbar, ya. Pak. Sementara yang Bapak bilang tadi kan hanya Kalbar nih yang punya, sementara yang lain gimana kayak gitu. Ya, Sementara ya. kembali lagi tantangan kita cukup berat sih. Makanya kita ini bekerja membuat suatu perencanaan sesuai dengan kemampuan dan target kita. Iya. Dari 2146 desa, kami punya target tuh pertama adalah di 5 kabupaten dulu nih. Nah, kabupaten yang kita lakukan di 5 kabupaten. Ini catatan saya ada lupa nih. Nah, misalnya untuk volunteering, kabupatennya ada 5, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Kuburaya, dan Ketapang. Ini ada sebagai desa dari areal itu, seluas itu, kita plotting hanya 200 desa dulu. Di Kapuas Hulu, Pak, ya? Di 5 kabupaten di 5 itu. kabupaten kota, Nah, dan alhamdulillah juga nih, kegiatan kita ternyata didukung dengan visi misi gubernur. Nah, salah satu misi gubernur dan program yang diwajibkan untuk kita melaksanakan yang sebagai visi misi gubernur adalah Gema membangun ya, desa. Kembali ke desa untuk bangun, Pak, ya. Jadi kembali bagaimana infrastrukturnya. Oleh karena itu kita kerja tidak sendiri. Dinas instansi di provinsi ada keterkaitan di situ. Ya, bagaimana infrastruktur seperti akses apa, jalannya, SDM seperti untuk, apa. Untuk membuat desa mandiri itu, ya itu saya setuju bahwa tidak bisa DLH itu bekerja sendiri. Betul. Tapi dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Nah, perguruan tinggi juga jangan, NGO juga jangan tidak dilibatkan. Termasuk media. Nah, termasuk juga masyarakat, Pak, ya, masyarakat untuk kepung baku lah untuk agar program ini bisa terlaksana. Pak, kita bicara tadi kita kembali ke fokus kita emisi hijau. Nah, tantangannya adalah kita harus menanam hutan kembali nih, Pak. Nah, seberapa gawat sih, Pak, hutan Kalbar kita, Pak, sehingga kita butuh reboisasi yang banyak. Terus bagaimana kita mengembalikan area-area gambut yang sudah banyak yang rusak. Gitu. Ya. Jadi kita punya data berdasarkan Permen LH kepada Kalimantan Barat. Jadi kita ada namanya lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dan bagaimana merehabilitasinya. Menteri LHK sudah membuat survei ke lapangan, kemudian membuat data, dan Kalimantan Barat tahun 2018 itu lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan seluas 1,2 juta hektar. Nah, 1,2 juta hektar. Tapi di tahun 2024, 25, kemarin 2025 dari 1,2 juta lahan kritis di Kalbar ini sekarang tinggal 700.000 hektar saja. 700.000 hektar itu 200-nya di luar kawasan hutan dan 500 sekiannya di dalam kawasan hutan. Nah, bagaimana kok bisa berkurang kan gitu tadi Mbak tanya. Nah, tentu kami punya program. Dinas LHK punya program, Kementerian LHK juga punya program. Program apa? Kami menyiapkan bibit tanaman kehutanan, kami adakan dengan anggaran APBD dan APBN. Kemudian bibit-bibit itu kita distribusikan ke masyarakat. Nah, tentu bibit-bibit itu bibit apa? Bibit yang produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang paling banyak misalnya kita lakukan pengadaan bibit itu petai dan jengkol. Karena ini kebutuhan masyarakat lah yang utama dan mudah dijual. Dan harganya juga terus meningkat. Antara Pontianak dengan Jakarta tuh jauh. Jadi harga di Pontianak mungkin sekilonya cuma 15.000, 20.000. Di sana sampai 80 sampai 120.000. Nah, kemudian setelah pengadaan ini bibit diserahkan. Nah, tentu bukan hanya pemerintah saja yang menyiapkan bibit. Kami juga minta kepada pelaku-pelaku usaha di sektor kehutanan juga untuk menyiapkan bibit untuk didistribusikan kepada masyarakat dan untuk ditanam nih di area-area itu. Oke. Nah, satu lagi, Pak. Kalau kita ada masalah reboisasi tanah hutan kembali dengan mengaktifkan warga untuk menanam tanaman produktif kayak gitu, Pak. Nah, itu reboisasi. Bagaimana kayak gambut yang juga butuh penanganan. Kita tahu kita gambut kita tersebar juga, Pak, kan? Dan banyak PR terkait gambut ini. Betul. Jadi, kami dulu tuh terbantu dengan kebijakan Presiden, waktu itu Presiden Jokowi,
bahwa terjadilah ya, saya cerita historis dulu nih. Jadi di tahun 2015 itu terbakar hebat juga. Iya, betul, kita selalu Nah, terbakar, kami ya, artinya gubernur, Kapolda, Pangdam dikumpulkan oleh Presiden Jokowi di istana. Kemudian dipaparkan oleh Presiden bahwa ini terjadi kebakaran di beberapa provinsi. Nah, ternyata kebakaran itu menimbulkan banyak asap. Karena ini banyak asap, pasti kebakaran itu di lahan gambut. Nah, kemudian karena di lahan gambut, maka Presiden membuat kebijakan dengan Perpres nomor 1 tahun 2016. Perpres itu berbunyi bahwa Presiden membentuk satu institusi, namanya Badan Restoratif Gambut Republik Indonesia, yang tugasnya adalah melakukan rehabilitasi di lahan gambut tersebut. Nah, termasuk Kalbar. Nah, Kalbar mempunyai gambut itu seluas 2,7 juta hektar. Iya. Di 2,7 juta hektar ini, tentu ada namanya gambut dalam, ada gambut dangkal, ada gambut budidaya, ada gambut lindung. Nah, untuk membedakan gambut dalam, gambut dangkal, gambut budidaya, dan gambut lindung, itu dilihat dari kedalaman. Nah, untuk dia dari kedalaman, jadi ada namanya kubah gambut. Jadi seperti gunung terbalik. Nah, di situ di Kalbar dengan gunung terbalik itu ada 124 namanya KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut. Dari 124 KHG tadi, dengan terbentuk BRG di tahun 2016, 2018, BRG itu bekerja di Kalbar. Untuk, tadi yang Mbak tanyakan, bagaimana mengatasi ini? Nah, kita dibantu dengan BRG. Baru 17 KHG yang dibantu dalam pelaksanaannya untuk apa? Untuk merehabilitasi. Bagaimana bentuk merehabilitasi? Ada 3 cara merehabilitasi yang dilakukan oleh BRG dengan Provinsi Kalimantan Barat. Satu, bagaimana melakukan rewetting, melakukan pembasahan di area gambut. Nah, bagaimana melakukan pembasahan? Area gambut itu kan kering. Kalau misalnya musim kemarau, 7 hari udah kering. Musim hujan, kebanjiran. Nah, biasanya pelaku-pelaku usaha seperti kelapa sawit, ya perkebunan kelapa sawit besar, masyarakat seenaknya membuat apa? Parit-parit nih. Blok-blok dari kebun sawitnya. Padahal dia bikin blok itu, dia tidak melihat kedalaman gambut. Dengan tujuan juga dibikin blok ini, dibikin parit. Dengan tujuan kalau tidak hujan, ya bisa air ini digunakan. Tapi karena parit itu dibuat di gambut dalam, jadi pada saat 7 hari tidak hujan, air yang di dalam kanal ini sudah merembes ke bawah. Keringlah dia. Dan pada saat musim hujan, banjirlah dia. Nah, ini kita selamatkan dengan cara membuat sekat kanal. Agar gambut itu tetap basah. Yang kedua, melakukan revegetasi. Yaitu melakukan penanaman kembali di area-area kritis tadi, termasuk eks kebakaran. Berapa yang sudah terselamatkan gambut kita, Pak? Nah, terhitung dari BRG itu dibentuk hingga sekarang, dan mungkin target kita 4 tahun ke depan sejauh mana kesuburan atau penambahan kawasan gambut sehat kita? Jadi memang saya data konkretnya ada di catatan saya, tapi saya punya data bahwa yang apakah setiap tahun meningkat, ada progresnya atau gimana, Pak? Nah, waktu itu memang meningkat karena saya belum selesai menyampaikan nih, baru 2, ada 3 lagi nih yang dilakukan. Nah, tentu ini ada progres dari 124 KHG, baru 17 KHG itu. Nah, 17 KHG itu berapa luasan? Nah, itu saya ada datanya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini penting, sudah melakukan rewetting, pembasahan di lahan gambut, melakukan revegetasi, yang ketiga melakukan revitalisasi. Apa itu melakukan revitalisasi? Yaitu bagaimana membantu masyarakat di dalam areal gambut ini agar pada saat mereka membuka lahan tidak dengan cara membakar. Jadi mereka diberi apa maunya mereka nih. Jadi pemerintah tidak lagi melarang mereka membakar, tapi ada solusinya. Nih, kalian tidak boleh membakar, tapi ini ada dana untuk kalian kerja. Kerjalah, buka lahan, jangan bakar. Nah, dikasihlah mereka waktu itu masing-masing kelompok itu sekitar 200
juta. Bisa membuat perkebunan atau pertanian tanpa bakar untuk misalnya jagung, kemudian untuk jahe, kemudian dikasih dana untuk peternakan sapi, kambing dan Iya, sebagainya. agar mereka produktif Pak ya, Ada tidak merusak. nah, Oke. itu bisa dilihat Oke. produk-produknya masih Itu terus menarik tuh, berlanjut. Pak. Nah, yang terakhir mungkin Pak. Ya. Kita tadi bisa si penanaman hutan kembali, terus mangrove diperbaiki. Satu lagi Pak, yang agak susah mungkin diperbaiki. Tadi sempat dibahas di awal, tapi akan saya bahas lagi karena ini kayak koneksinya nyambung nih, kita bahas mengenai sawit lagi, maksudnya perkebunan lah, kita ekspansi perkebunan. Tadi juga disinggung bahwa ada beberapa perkebunan yang memang melakukan pelanggaran sehingga merusak kayak merusak lingkungan kita. Nah, bagaimana kita mensinkron nih Pak agar swasta juga terlibat dalam program voluntary ini agar apa ya, dampaknya tidak signifikan kerusakan hutan kita, Pak. Nah, jadi gini, tadi udah saya jelaskan. Nah, ini kita di sektor kehutanan berarti dalam kawasan hutan. Kalau sawit dan tambang sebagian, tambang sebagian ya. Nah, itu di luar kawasan hutan. Nah, saya akan cerita sedikit nih di luar kawasan hutan. Nah, bahwa Kalbar ini dengan luas 14 juta hektar, 8 juta itu kawasan hutan, 6 juta itu adalah APL. Nah, 6 juta inilah yang bisa dimanfaatkan untuk ditanam perkebunan, termasuk sawit. Dari 6 juta hektar ini, ya, jadi 3 juta itu sudah izin sawit. Nah, sudah di-plotting untuk izin sawit. Nah, kemudian bagaimana agar dia turut serta untuk ya mensukseskan program voluntary. Nah, jadi kami ada Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Jadi Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Artinya, semua pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan lahan tanah, maka mereka wajib mengikuti perda yang kita buat ini. Nah, apa itu? Nah, misalnya untuk sawit, setiap izin sawit mereka harus menyisihkan arealnya minimal 7% dari IUP-nya. Untuk dijadikan apa? Dijadikan areal konservasi. Nah, dijadikan areal konservasi ini agar itu jadi hutan kembali, kemudian itu bisa dikelola oleh masyarakat di dalam konsesi mereka, sehingga mereka juga bisa dengan dana CSR-nya membantu masyarakat. Nah, meningkatkan pendapatan masyarakat mengelola area konservasi itu. Berapa persen Pak yang sudah menjalankan itu Pak perusahaan? Ini kita punya catatan berapa persen ya untuk lahan ini sawit itu dari 3,2 juta hektar ini kita punya data hanya 494 desa saja nih. Banyak catatan ya. Oke. Nah, karena kita programnya Pak, ini ya. Dengar-dengar isu gini Pak, pusat juga ingin menambah laju sawit kita nih Pak, ekspansi sawit Pak. Nah, bagaimana? Ini kan pusat kan kita tahu Bapak Prabowo sangat menggetol sekali, menggenjot usaha sektor perkebunan terutama sawit kayak gitu Pak. Nah, bagaimana? Ini kan mau ditambah lagi nih, sementara kita Kalbar sudah udah memetakan nih, udah segini ini. Nah, kalau seandainya dalam waktu 2 tahun atau beberapa tahun kemudian, nggak sampai 2030 Pak ya, ditambah lagi ekspansi sawitnya. Nah, bagaimana program ini Pak? Petanya pasti berubah. Jadi kok saya menangkap apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan ekspansi ke sawitnya ya, tapi melihat hilirisasinya. Karena udah cukup besar sawit di Indonesia ini. Cuma pengelolaan untuk hilirisasinya perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi Pak ya. Nah, karena banyak kebocoran-kebocoran sehingga ya artinya sawit-sawit kita ini ada terjadi kebakaran, berubah fungsi. Maka banyak satgas PKH sekarang. Iya, satgas PKH yang tanaman sawit dalam kawasan hutan. Nah, ini bagaimana solusinya nih ya dalam kawasan hutan? Di Kalbar aja ada sekitar 93.000 hektar sawit di dalam kawasan hutan yang di Satgas patok-patok segel oleh Satgas. Nah, ini bagaimana? Pak, ini bisa nggak Pak? Maksudnya ini bisa membantu pemerintah Kalbar nggak Pak? Setidaknya untuk mengamankan target kita menuju 2030 untuk voluntary ini Pak. Ya, seandainya ada intervensi dari pemerintah pusat terkait sebatas apa sih perusahaan itu boleh mengkoptasi wilayahnya kayak gitu. Jadi kalau memang berapa besar sih
pemerintah daerah mendapat keuntungan dari program presiden ini untuk sawit. Ya, besar sekali. Ya, artinya bagaimana cara mendapatnya itu? Dari beberapa pajak. Di antaranya sekarang kita kenal dengan pajak DBH sawit. Dana bagi hasil sawit. Kalau di bidang hutan udah ada DBHDR-nya. Dana bagi hasil, dana realisasinya. Nah, ini sawit sudah ada. Dan sudah ada yang digelontorkan ya dari dana DBH sawit ini di Kalimantan Barat. Contoh salah satunya ke Kalbar. Ke Kalbar itu dana itu ada juga yang masuk ke dinas LHK. Jadi dana itu nanti akan digunakan untuk untuk merancang program 2030 Pak Ibu ya. Menarik Karena kita butuh minyak kan. Minyak mahal Pak sekarang. Minyak makan sekarang ini, apalagi sawit-sawit yang dalam kawasan hutan tadi itu dikemanakan nih kan. Nah, ini tentu ada hilirisasi. Itu yang penting, bagaimana kita membangun hilirisasi sehingga merata Pak ya, ya pasti berkeadilan Pak ya. Harusnya. Nah, pastinya program Poluneting ini bisa tercapai ketika ada intervensi banyak pihak termasuk pusat dengan programnya, daerah Kalbar dengan memanfaatkan pagu-pagu desa itu Pak ya. Nah Pak, terakhir Pak, seoptimis apa sih Pak kita bisa fokus untuk Poluneting ini Pak? Bisa bagaimana emisi hijau kita bisa menjadikan hutan dan lingkungan Kalbar bisa lebih baik lagi Pak? Saya tentunya optimis ya bahwa ini bisa dilakukan karena realistis Pak ya, realistis karena kita sudah mempunyai target ya, dan kita sudah tahu bagaimana pembiayaannya dan bagaimana kita mendapatkan pembiayaannya, dan ini sudah kita buat merancang ke depan karena kita juga mempunyai dokumen untuk menghitung tingkat emisi di Kalbar dari target kita 60% atau 14 juta CO2 ekivalen yang kita turunkan tingkat emisinya. Ya, salah satu contoh bisa di Kalbar dengan adanya pembiayaan tidak hanya dari pembiayaan APBD, ada juga situ APBN, nah ada juga dana pihak lain. Nah, dana pihak lain yang di Kalbar yang tidak ada di provinsi lain. Makanya Kalbar menjadi percontohan. Kami mendapat dana GCF ya. Itu sebesar kurang lebih 59 juta euro. Jadi kalau dirupiahkan sekitar hampir 1 triliun untuk jangka waktu sampai 2030 ini. Nah, dana itu sebagian untuk pelaksanaan ini. Nah, itu dana. Kemudian juga kita punya dana lainnya nih. Itu tadi dari dana GCF ya, Green Climate Fund. Kemudian ada juga dana RBP. Ya, ini 39 miliar. Kita juga ada dana dari Forest Program 5. Kita juga ada dana dari RBP Poluneting. Kita juga ada dana dari kontribusi KUIKA. Nah, jadi ini ada beberapa pendanaan dan sekarang kami sedang menyusun proposal lagi untuk mencari pendanaan lain. Jadi mungkin inilah makanya dari Kementerian LH, Kementerian Kehutanan ya banyak memfokuskan ke Kalimantan Barat dan sebagai pembelajaran juga kepada provinsi-provinsi lain yang juga sudah melakukan kaji terap di Kalbar seperti Papua ya. Jadi masyarakat Kalbar sejauh ini apakah pemerintah Kalbar siap Pak ya terkait program ini? Seolah kita siap asalkan didukung dengan berbagai pihak ya, antara lain teman-teman dari perguruan tinggi, NGO, dan tidak kalah pentingnya seperti Mbak nih media untuk mensosialisasikan gitu. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Pastinya banyak sekali yang ingin kita perbincangkan mengenai bagaimana kesiapan Kalbar untuk program emisi Poluneting hingga 2030. Banyak harapan, tapi juga banyak tantangan. Kalimantan Barat sebagai wilayah yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai wilayah kunci berusaha untuk menerima tantangan ini dengan persiapan-persiapan matang. Terima kasih Pak atas waktunya. Sukses pastinya dengan program ini. Saya Wati Suciawati berdiri.